Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Oktavianur. Di sini saya akan membahas tentang dampak virus corona atau COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing tutor dan seluruh teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia. Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, akan lebih baik jika kita mengetahui apakah virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang tertular COVID akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Awal kemunculan COVID-19 pertama kali diduga muncul di pasar hewan kota Wuhan, China, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak berlaku lagi guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai aplikasi platform seperti Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet, dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online dalam pembelajaran daring. Biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif, seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi konten pembelajaran dan lain-lain. Selain ide-ide kreatif tersebut, para siswa dan mahasiswa juga diberikan tugas online oleh para guru dan dosen dengan menganjurkan mengumpulkan tugas melalui sistem yang telah diterapkan dalam beberapa aplikasi online yang berbeda. Pada awal mula diberlakukannya pembelajaran daring di Indonesia, para siswa dan mahasiswa mengalami beberapa kesulitan mulai dari gaptek atau gagap teknologi, kendala jaringan di beberapa daerah terpencil, dan lain-lain. Selain itu, keluhan dari para wali murid pada tingkat TK dan SD pun muncul karena telah menambah beban mereka untuk mengawasi dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya murid, pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau daring, yang dimana sistem pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam dunia pendidikan. Sebab pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring merupakan langkah yang paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menurut saya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang dianjurkan pemerintah, masih banyak kendala seperti kendala pada jaringan, susahnya untuk memahami materi yang diterima oleh siswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti tugas yang banyak. Tetapi selain itu, di sisi lain, sistem pembelajaran daring juga memiliki manfaat, salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti teknologi seperti handphone atau laptop jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring serta work from home.
karena masyarakat di Indonesia diharuskan menggunakan teknologi tersebut. Cara penanganan COVID-19 di bidang pendidikan, pemerintah dapat melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.